lagi di Kata Dokter BFF bersama saya Dr. Natasha Pinsky. Sekarang saya masih berbincang dengan Ibunda Kenzi. Nah, Ibu, katanya kan Kenzi baru saja berobat dengan albumin ya, dikasih albumin oleh dokternya. Itu kapan, Ibu? Dari hari Jumat. Oh, dari hari Jumat. Senin, jadi 3 kali dia. Oh, 3 kali seminggu. Oh gitu, oke. Baik pemirsa, apa itu albumin? Albumin adalah sebuah protein yang fungsinya adalah menahan cairan untuk tetap di dalam pembuluh darah. Nah, kalau misalnya orang dengan penyakit liver, biasanya mereka terjadi pembengkakan. Pertama yang mungkin paling terlihat tuh di bagian perut, menjadi tegang yang disebut asites. Nah, untuk menyetop hal tersebut, yang dilakukan adalah dikasih albumin, diinfus albumin, dan itu akan protein albumin ini akan menutup pembuluh darah supaya cairannya tidak keluar dari pembuluh darah dan tidak terjadi pembengkakan. Oke Ibu, setelah terapi albumin udah 3 kali berarti ya, itu gimana? Membaik? Ibu lihat apa? Jadi sebelum albumin itu memang saya udah nyangka kayaknya albuminnya turun gitu, lemes dianya. Setelah itu ya seger lagi biasa. Jadi dia lemes dikasih albumin mulai seger lagi. Ya, soalnya kan biasanya kalau misalnya kekurangan albumin juga cairannya juga imbalance juga kan elektrolitnya. Emang kemarin dia sempat nggak mau? Jadi dia demam tapi aktif gitu, saya nggak tahu. Jadi nggak di itu, tiba-tiba ada keluar darah lewat hidung kan. Jadi saya bawa ke Kidicare, ke dokter Hanifa gitu, nanya gitu. Biasanya kan langsung IGD, tapi saya nggak mau lah, saya kan belum tahu ininya gitu. Jadi kata ya memang demam 39 berapa, saya juga kaget gitu. Berarti selama seminggu dia demam, saya nggak ngerti dia main-main aja udah ya. Terlalu semangat ya? Enggak, cuma yang panis itu cuma perut, lapak gitu, yang lainnya enggak gitu. Oh yang lain enggak? Ya saya sempat nanya sama yang sama di RSCM gitu. Anaknya perutnya panas nggak? Enggak katanya. Kok Kenzi apa karena bilirubin tinggi banget kata saya gitu. Tapi ternyata memang ya keluar darah ngucur gitu. Dia ketawa malah nggak ada ininya. Lucu banget sih Kenzi. Jadi Ibu katanya belum lama dia sempat ke IGD ya. Itu kenapa? Itu kencing kan sakit nangis gitu. Oh dia nangis kayak ada bercak kuning tapi bukan darah gitu. Saya kan menjaga takut BAB darah begini muntah darah ya kan. Jadi saya kayak gini takut gitu. Biasanya kencing nggak begini, ada bercak-bercak gitu, tapi kuning kayak kunyit gitu. Jadi saya kesana, bercak bulat-bulat gitu. Jadi kesana kayak gini pengen tahu gitu kan. Ternyata udah ini berapa cuma 2 hari 2 malam kayaknya. Jadi harus ke ginjal katanya kan. Jadi saya ke polinefro gitu kan waktu itu. Tapi nggak ada masalah, bisa lagi kencing. Bisa aja sih itu protein yang keluar. Iya mungkin. Makanya putih-putih gitu. Memang saya sering sih dapat pasien kayak gitu kalau mereka sakit liver. Tapi waktu itu nggak apa-apa, cuma demam. Terus habis itu kencingnya sakit. Emang dia nangis kalau kencing? Ibu tahu nangis sampai gini-gini. Memang sakit ya. Tapi lancar waktu itu, normal semuanya lancar. Cuma kalau ngeluarin itu dia kuning-kuning gitu ya. Itu biasanya protein. Ibu tahu nggak siapa saja sih yang membantu merawat Kenzi? Di sini yang benar-benar support gitu kan mama saya gitu. Neneknya Kenzi ya. Soalnya penyakit begini kan dok, memang butuh semangat. Soalnya kan bukan penyakit yang ringan gitu, memang harus saya kalau nggak disupport mereka yang nggak semangat gitu. Jadi ibunya ibu ya yang selalu merawat, ikut merawat, jagain juga kalau ibu nganterin gitu ke rumah sakit juga ya. Jadi selain ibunya ibu, neneknya Kenzi, siapa lagi yang biasanya mensupport? Dulu sih kan sempet ibarat kata warung kecil-kecilan di rumah gitu. Masih belum rutin ke Ciptonya gitu. Saya ada usaha warung gitu. Karena sering tutup-tutup saya ini gitu, gimana ya, pakai ini sibuk gitu kan, pakai ada gitu saudara gitu yang bantu. Kemudian ada di situ lagi duduk gitu. Jadi setelah, kalau dulu sih bisa setengah bulan sekali, kalau sekarang kan memang kadang 2 hari sekali harus ke Cipto, tergantung dokternya gitu. Jadi tutup-tutup warung terus ya lama-lama kan. Saudara ibu ya yang bantu buka warung gitu. Jadi warung ibu yang di sebelah ini? Iya. Jadi sekarang udah bisa beroperasi terus ya? Jadi sekarang ya udah nggak ini, dipasrahin aja ke dia gitu. Hanya memang kita kan memang fokus ke Kenzi gitu. Tapi ibu memang merasa ya sejak dirawat di rumah sakit, mendapat perawatan, obat-obatan dari dokter, memang dia membaik. Kalau kata saya sih memang dari awal memang kondisinya nggak pernah ini, jadi memang ya nggak ada perubahan, tapi kan memang anaknya memang ceria dari. Jadi stabil-stabil aja ya. Terus menurut ibu apa langkah berikutnya yang ibu akan ambil untuk Kenzi? Saya tetap
tetap ngotot ya, yang ngerti ya pejuang hati, tetap ngotot bagaimana caranya dia dapat hati baru. Tapi kan saya memang lagi nunggu keajaiban gitu, ada saudara yang sayang, tiba-tiba saya mau ngasih hati buat Kenzi gitu. Tapi memang bapaknya lagi berusaha untuk disembuhin. Oke, baik. Kalau Kenzi ya anak yang seperti biasa, kita ngarep anak lahir dengan normal ya, tanpa masalah apa-apa, ya itu aja. Awalnya kita bawa ke rumah sakit, ternyata di sana diponis tiga hari di sana diponis atresia biliar. Nah, di situ kita, karena kita nggak percaya, kita akan dirujuk ke rumah sakit yang besar. Tapi kita sambil menjalani alternatif. Sekitar umur 2,5 bulan kita bawa lagi ke rumah sakit Koja. Ternyata di sana sama, selama 8 hari di sana keputusan dokter sama, penyakit atresia biliar. Sampai kita dirujuk ke rumah sakit Cipto. Ya, sampai saat ini kita masih dirawat di sana. Ya, harapan saya Kenzi bisa sembuh aja. Mudah-mudahan bisa seperti anak-anak normal yang lainnya, bisa tumbuh besar, bisa sekolah, ya, bisa membanggakan orang tua lah. Terima kasih ya Ibu. Pemirsa, setelah yang satu ini kita akan berbincang terus dan lebih dalam tentang penyakit yang diderita Kenzi, yaitu atresia biliar. Hanya di Kata Dokter Biasa. Kalau Kenzi di mata kakek itu membutuhkan donor. Kesulitannya donor itu loh. Kalau masalah BPJS itu alhamdulillah udah dibayar.